Pernah nggak kalian kepikiran ada kota di mana semua penduduknya itu tinggal satu gedung aja? Atau kota yang penduduknya nggak boleh meninggal? Lo nggak salah denger, di video ini kita bakal jalan-jalan virtual ke 10 kota paling aneh di dunia. Siapin cemilan karena ini bakal panjang dan bikin lo heran setengah mati. Halo, ketemu lagi di channel Lipstick Biru. Kali ini gue mau ajak kalian jalan-jalan. Jalan-jalan virtual keliling dunia ke kota-kota yang nggak kayak kota pada umumnya lah. Ada kota yang kayak labirin, ada kota yang punya satu penduduk, dan banyak lagi. Langsung aja kita mulai. Kota pertama kita adalah Whittier yang ada di Alaska. Di sini hampir seluruh penduduknya tinggal di satu gedung besar yang disebut Baggage Towers. Jadi apartemen, kantor polisi, sekolah, bahkan gereja, semua tuh jadi satu di dalam gedung ini. Bayang gak sih? Alasannya apa? Karena cuaca di luar gedung ini bisa sangat ekstrim, dengan angin kencang dan salju yang tebal sepanjang tahun. Kita pindah ke Eropa ya, tepatnya di Norwegia. Kota Longyearbyen punya aturan yang aneh, warganya dilarang meninggal. Loh kok bisa? Karena tanah di sini tuh beku sepanjang tahun, mayat nggak bisa membusuk, dan ini bisa menyebarkan penyakit. Jadi kalau ada yang sakit parah, mereka harus pindah dulu ke tempat lain. Ini sedih sih, gimana perasaan orang yang dia rasa umurnya nggak lama lagi karena sakit keras, dia harus pindah ke kota lain untuk entah mengakhiri hidup, entah menunggu ajal. Kota berikutnya adalah Auroville yang sering disebut sebagai kota utopia. Di sini nggak ada agama, nggak ada politik, dan nggak ada uang. Semua orang hidup untuk komunitas, berbagi barang, dan menjalani hidup yang damai. Tapi nggak semua orang loh bisa tinggal di sini karena ada semacam seleksi ketat ya untuk siapa aja yang mau bergabung. Kayak pendaftaran, seleksi wawancara, terus masa percobaan tinggal di sana, pengamatan oleh komunitas, ada evaluasi rutin. Jadi bagaimana orang ini bisa nggak hidup tanpa agama, tanpa politik, tanpa uang, apakah dia bisa survive, itu dievaluasi secara rutin ya. Terus baru deh setelah itu ada keputusan diterima atau enggaknya. Ini lucu sih, jadi kayak ikut internship ya. Kalau lo takut sama kuburan, mungkin Colma bukan kota buat lo. Soalnya kota ini punya lebih banyak kuburan daripada penduduk. Ini unik banget ya, dari total, lo bayangin, dari total 1.500 penduduk, kuburan yang ada di sini itu ada berapa? 1,5 juta kuburan, 1,5 juta mayat di sini. Ini kayak perasaan tuh dikelilingnya udah dikepung sama zombie, tau nggak? Kenapa bisa kayak gini? Karena San Francisco dulu memindahkan semua kuburan ke Colma untuk menghemat ruang. Ya, jadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, San Francisco ini berkembang pesat ya sebagai pusat perdagangan, sebagai kota industri. Nah, dengan bertambahnya populasi ini, tentunya kebutuhan lahan untuk perumahan dan bisnis tuh jadi meningkat ya. Lahan yang sebelumnya tuh digunakan untuk pemakaman, itu tuh dianggap menghambat perkembangan kota. Ada juga dari segi kesehatan ya, kuburan di San Francisco itu dianggap sebagai potensi ancaman kesehatan. Karena menurut mereka ya, menurut kepercayaan mereka, dengan adanya kuburan, orang ditanam di dalam tanah, itu dapat mencemari air tanah. Tapi belum bisa dibuktikan sih secara ilmiah soal ini. Jadi pada tahun 1920-an itu semua makam di San Francisco itu dipindahin ke Colma. Karena Colma ini tuh deket ya dari San Francisco dan memiliki cukup banyak lahan kosong. Kalian gak usah overthinking ya, karena Colma udah secara khusus ditetapkan sebagai kota pemakaman. Jadi udah resmi nih ya, untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.
Lanjut ke kota yang lain ya. Ada kota yang terkenal dengan sebutan kota sampah atau garbage city. Mayoritas penduduknya itu bekerja sebagai pengumpul sampah dan sampah-sampah itu diolah menjadi barang-barang baru. Ini bagus banget ya. Meski terlihat kumuh, tapi kota ini tuh punya sistem daur ulang yang sangat efisien. Bahkan lebih baik dari kota-kota besar di seluruh dunia. Kota ini unik banget ya, karena dibangun di bawah batu besar. Banyak rumah dan toko di Centennial de las Bodegas yang langsung menyatu dengan batu-batu besar di atasnya, kayak gini. Jadi kalau lo jalan-jalan ke sini, lo bakal merasa kayak ada di dunia lain, di zaman batu, Flintstones. Oke, kita lanjut ke Monowi. Monowi adalah kota terkecil di Amerika Serikat dengan hanya 1 penduduk. Lo nggak salah dengar, 1 penduduk. Dia adalah satu-satunya warga di sini, ini bernama Elsie Eiler. Dia adalah wali kota, dia pemilik bar, dia pustakawan, dan semua peran lainnya di kota itu. Dia tinggal sendirian, tapi kota ini tuh tetap punya daya tarik wisata ya. Yang bikin gue bingung, salah satu pekerjaannya adalah punya bar, ya kan, pemilik bar. Ini jadi gimana, dia yang jualan, dia yang beli juga gitu, apa gimana sih? Lanjut ke Australia. Ada kota bernama Coober Pedy yang terkenal sebagai kota bawah tanah. Kenapa? Karena hampir semua rumah, gereja, dan bahkan hotelnya itu ada di bawah tanah. Suhu di atas tanah tuh bisa mencapai 50 derajat Celcius. Jadi penduduk di sini tinggal di bawah tanah untuk menghindari panas ekstrem. Kota ini juga terkenal sebagai penghasil batu opal terbaik di dunia. Lo mungkin pernah dengar tentang Hallstatt. Ini kota indah banget ya di Austria yang terkenal dengan pegunungan dan danaunya. Kalau nggak salah gue pernah ngeliat kota Hallstatt ini di kalender zaman gue kecil tuh ya. Tapi lo tau nggak kalau ada duplikat Hallstatt di dunia ini? Tebak di mana? Di Cina. Ya, kota ini tuh benar-benar diduplikasi secara detail oleh pengembang properti di Cina. Mereka bahkan membangun gereja, rumah, dan jembatan yang sama persis plek-plek seperti aslinya. Walaupun cantik, bagus, tapi banyak tuh yang menganggapnya sebagai tindakan yang aneh. Anehnya gimana sih? Ini tuh duplikat plek-plek seluruh kota, lengkap dengan tata letaknya. Itu tuh aneh banget. Orang-orang ngerasa ini terlalu berlebihan. Terakhir ya, kota terakhir ini disebut dengan Dwarf Village atau desa kurcaci. Terletak di Cina, kota ini khusus dihuni oleh orang-orang yang bertubuh pendek yang memiliki tinggi di bawah 130 cm. Mereka membangun rumah-rumah kecil yang terlihat seperti di film-film dongeng. Uniknya, rumah ini tuh jadi tujuan pengalaman wisata yang benar-benar beda ya. Ini mirip-mirip kayak apa tuh wisata yang di Bandung? Gue lupa lagi. Tulis di kolom komen ya kalau lo ingat, gue mendadak lupa nih ya. Pokoknya kota ini tuh unik banget. Jadi tujuan wisata karena menawarkan pengalaman yang benar-benar beda. Meski ada perdebatan lah soal etika dan pengelolaannya. Udah lengkap ya, gue bawain tentang 10 kota yang aneh di dunia. Dari kota bawah tanah, di Australia, sampai desa kurcaci di Cina. Lo paling suka yang mana? Menurut lo paling menarik yang mana? Paling pengen lo kunjungin yang mana? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.